beribadah sampai kewajiban-kewajiban yang lainnya itu tidak pernah dipedulikan. Orang salafus saleh dulu itu kalau mereka beribadah itu sampai istri-istrinya dilupakan. Padahal itu juga kewajibannya itu. Nah, yang seperti itu yang dibilang tidak boleh berlebihan dalam beragama apabila kita menyampingkan kewajiban-kewajiban yang lain. Tetapi kalau sudah kewajiban yang lain berjalan seiring dengan ibadah, kita mau berlebihan dalam beribadah tidak ada masalah. Tapi Ada kewajiban yang lain yang kita tinggalkan sementara kita beribadah. Sementara Allah kan mengajarkan kita Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirah. Jadi seolah-olah seimbang di antara dunia dengan akhirat. Kejarlah duniamu seolah-olah engkau hidup untuk selamanya, dan kejarlah akhiratmu seolah-olah engkau mati besok. Jadi harus berimbang. terus dia bilang kan ya, kenapa sih dia bilang gitu Mi? Karena Rasulullah tuh nggak pernah doa panjang-panjang, paling istighfar 3 kali baru dia pergi katanya. Itu zaman dulu itu Mi. Sekarang kayak begini, Rasulullah itu tidak pernah berdoa lama-lama Apa setelah sholat. gini-gini katanya kan sambil Tetapi beliau itu berdoanya luar biasa di dalam sholat beliau. di dalam Di dalam sholat beliau. Kalau zikir beliau itu pendek-pendek, memang kita diajarkan astagfirullahnya 3 kali, subhanallahnya 33 kali dan sebagainya. Doanya pun pendek-pendek. Tapi kalau beliau sholat coba kita kalau sujud, apa yang kita tahu doanya? Subhana rabbil a'la saja atau subhana rabbil a'la bihamdi. Karena kalau kita baca subhana rabbil a'la boleh, subhana rabbil a'la bihamdi juga boleh. Tapi coba lihat yang diajar, itu kan yang kita tahu. Tapi coba lihat tuntunan-tuntunan Rasulullah dengan doa-doa setelah sujud itu. Di dalam sujud itu kita diajarkan berdoa, dan banyak doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Tahiyat yang kita diajarkan sampai apa? Innaka hamidum majid, assalamualaikum, assalamualaikum. Dan ada doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah setelah innaka hamidum majid. Siapa bilang pendek-pendek? Ya, dia apa namanya? Men-statement bilang istighfar 3 kali baru dia pergi katanya. Jadi saya flashback ke teman-teman kita yang salaf ini. Oh ya benar juga ya, dia enggak pernah sekali saya lihat berdoa kayak kita kan gini. Oke, coba pernah enggak dia baca sejarah yang lain? Nah, enggak tahu kita. Ketika sahabat yang bernama Salabah ditegur oleh Rasulullah, karena Salabah itu begitu sholat assalamualaikum assalamualaikum dia pergi tanpa berdoa. Besoknya lagi begitu, assalamualaikum assalamualaikum pergi. Ketiga kalinya assalamualaikum assalamualaikum tetap pergi. Kalau kita Allahumma antas salam wa minkas salam, kalau dia Allahumma antas salam mantas jalan. Kan kalau Salabah ini Pernah sih dia bawa suatu di saat ditegur oleh Rasulullah, ya Salabah, kamu ini setelah sholat kamu pergi, apakah kamu tidak anggap penting wirid atau doa itu, kata Rasulullah. Makanya jangan baca setengah-setengah, baca banyak-banyak. Nah itu ganggu. kalau Rasulullah pendek-pendek, kenapa mesti tegur Salabah yang tidak berdoa? Ya segitu nih. Dan Salabah pun punya alasan kenapa dia tidak berdoa. Akhirnya ditanya, kenapa Salabah? Ya Rasulullah, saya ini orang miskin ya Rasulullah. Kain yang saya pakai ini cuma satu-satunya. Kalau saya wirid, saya berdoa, istri saya tidak kebagian kain untuk sholat, habis waktu. Akhirnya dia pulang. Besoknya datang lagi begitu. Akhirnya diminta, Allah didoakan oleh Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah saya supaya menjadi orang kaya. Kata Rasulullah, janganlah sahabat, cukuplah syukuri apa yang kamu punya. Besoknya lagi begitu, karena didesak Rasulullah 3 kali. Akhirnya doakan, Allahumma rzuqni sahabat. Akhirnya diberikan kambing betina oleh Rasulullah, dipelihara, beranak pinak banyak. Yang tadinya setiap waktu datang berjamaah, tiba-tiba sebulan 2 bulan
cuma 1 kali. Hmm. 1 tahun cuma sholat Jumat saja. Lama-lama hilang. Allah. Jadi ada katakan, mana Sa'labah? Oh, Sa'labah sudah sibuk ngangon kambing. Itu pertamanya Rasulullah mengatakan, ya wailah ya Sa'labah, celakalah kau Sa'labah. Karena dia mementingkan dunianya, dulunya dianya begitu. Makanya akhirnya Sa'labah ini ya sibuknya luar biasa. Akhirnya raja yang berkuasa pada waktu itu memerintahkan untuk mengambil semua hartanya Sa'labah, bahkan keluarkan zakat pun dia tidak mau Sa'labah. Begitu dia tidak punya harta, dia menjadi hamba Allah. Begitu dia punya harta, dia menjadi hamba harta. Sugih Allah. Jadi kesimpulannya yang dimaksud oleh Rasulullah menurut tafsirin itu yang tidak berlebihan dalam beragama, dalam beribadah itu apabila dia mempunyai kewajiban lain yang dikesampingkan. Kalau semuanya berjalan kewajiban-kewajiban itu apa? Rasulullah sholat sampai bengkak kakinya, apa tidak berlebihan? Ayo dulu saya tanya. Apa katanya Siti Aisyah? Ya sayang, Ahli surga ya. Anda ini dosa sudah diampuni, surga sudah dijanjikan. Nanti. Untuk apa berlama-lama sholat sampai bengkak? Umatnya. Apa katanya menjawab? Apalah ta'buduna illa syukur. Apakah saya tidak pantas bersyukur kepada Allah? Syukur. Sampai bengkak. Kita banyak yang bengkak kakinya. Kali nggak semula. Rasulullah itu siapa yang tidak berlebihan? Rasulullah salat. Di dalam riwayat yang disampaikan oleh Siti Aisyah juga, ketika beliau salat malam, jangan tanya bagaimana baik dan panjang bacaan beliau. Contohnya Al-Baqarah selesai, Imran. Al-Imran selesai. Nah kita baru baca An-Naba sudah dibilang berlebihan. Nah ada tempat-tempatnya itu. Kalau sudah kewajiban-kewajibannya itu diselesaikan, mau ibadah sampai kapan tidak ada masalah. Padahal selesai kita sholat terus kita wirid itu pada nikmat sekali lah. Itu tempat nikmatnya itu ya. 33 kali apa namanya. Padahal ustadznya beliau siapa namanya yang meninggal Bapak Salam. Iya, mengatakan bahwa jangan pernah tinggalkan ayat kursi Setelah sholat. Iya, setelah sholat dan ini yang Fatihah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu pas Ustaz Wasallam bilang gitu. Jangan pernah tinggalkan itu. Maka apa fadilahnya? Dosa sebanyak buih di lautan akan terampuni. Doa sebanyak buih di lautan diampuni, ya. Doa sebanyak tetesan air hujan diampuni. Baru begitu. Nah itu fadilahnya itu. Jadi itu yang tidak pernah ditinggalkan oleh beliau-beliau itu yang alim-alim itu. Jadi ayat kursi itu tidak pernah ditinggalkan. Contoh saja kalau istighfar tidak boleh banyak 3 kali. Pernah dengar cerita Imam Hambal? Imam Hambal kan beliau ini tidak pernah keluar dari Madinah. Hafal 1 juta hadis. Imam Hambal. Tiba-tiba dia kepingin ke kota Basrah, ke Baghdad, ke Irak. Dari Madinah ke Irak itu berhari-hari. Padahal tidak ada keperluan dan kepentingan waktu itu beliau itu. Cuma saja kepingin saja. Akhirnya sampai beliau di masjid. Setelah selesai berjamaah sholat, rebahanlah beliau tidur. Akhirnya sama merbuatnya itu diusir. Tidak boleh, tidak dikenal. Kalau namanya semua orang tahu di seantero Arab, Imam Hambal. Tapi rupanya karena dulu tidak ada kamera dan sebagainya, tidak ada HP, jadi tidak bisa dilihat. Akhirnya diusir keluar. Sampai di teras rebahan lagi. Si merbuat ini marah sekali, ruh. Kalau orang Arab sudah bilang ruh lah.
berarti sama ruh-ruhmu pergi sudah. Nah itu orang Arab. Akhirnya beliau ini dilihat oleh pedagang roti sebelah. Akhirnya dipanggil, ya Syekh katanya, di sini saja istirahat di tempat saya. Tempat saya kecil tapi ada tempat lah. Akhirnya beliau duduk sambil melihat tukang roti ini membuat adonan astagfirullah, 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 istighfar terus. Ada orang belanja beli apa setelah dilayani astagfirullah, 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 terus dia istighfar. Akhirnya ditanya oleh Imam Hanbal, dia pulang katanya, apa fadilah yang engkau dapat setelah saya lihat Anda beristighfar terus menerus? Wallahi katanya, demi Allah, semua apa yang saya hajatkan, semua apa yang saya minta kepada Allah dikabulkan semuanya seketika, kecuali satu katanya beliau. Apa itu? Saya kepingin sekali bertemu dengan yang namanya Syekh Hambali. Lalu dia mengatakan Syekh Hambali, astagfirullah, alhamdulillah rabbil alamin, dengan izin Allah saya yang datang menemui Anda karena istighfar Anda. Padahal ya tidak ada kepentingan lain. Itu mana kita istighfar cuma 3 kali. Beliau beristighfar terus menerus selama berhari-hari, setiap jam, setiap detik. Mama yattaqillah. Jadi nggak bisa lah kita, makanya belajar agama ini harus kapal, jangan baca setengah-setengah lah. Nah, nanti kita berdebat, berdalil lah kita yang enggak, ya kan, Ya. cangkit-cangkitan lah kita. Ya jadi itu makanya saya hindari kan berdebat ini. Aduh, ya ini orang udahlah. Sebenarnya banyak yang mau saya tanyakan sama beliau itu kan, si inisial Erwin ini. Tapi ya sudahlah, hindari, kayak kita diajar kan di keluar hindari perdebatan. Kan orang saleh dulu itu bahkan saking istiqomahnya, saking tawaduknya, bahkan sampai difitnah macam-macam, mereka tidak pernah urus. Apa kata orang, hanya menggonggong papilah tetap berlalu. Kan pernah mungkin saya cerita sama Anu sama siapa, Syekh yang mengarang kitab Al-Hikam itu. Al-Hikam. Ya, yang mengarang kitab Al-Hikam itu. Beliau ini diketemukan oleh raja mati di jalan. Orang-orang lain ini tidak ada yang berani demak, tidak ada yang berani pegang lumayan. Datang raja waktu itu, kebetulan Raja Mahmud 4 atau 3 yang berkuasa waktu itu. Ronda malam seperti Umar lah, seperti Umar radhiyallahu. Akhirnya dilihatlah itu, siapa punya keluarga ini kok sampai semua orang yang tidak ada mau memegang. Kata orang-orang yang melihat dia itu, oh jangan dipegang nih, karena dia pezina, dia pemabuk dan sebagainya. Tapi difitnah seperti itu, beliau ini tidak pernah tergubris lah. Akhirnya dibawa lah ke rumahnya. Kebetulan ada seseorang yang tahu alamat rumah beliau ini, hanya datang. Sampai di sana istrinya mengatakan, saya sudah menduga bahwa kematian Anda seperti ini ya suamiku. Tapi di hadapan Allah saya akan bersaksi bahwa Anda ini orang soleh. Si raja bingung. Istrinya bilang orang soleh, sementara orang-orang mengujinya dia sebagai pemabuk, dia sebagai pezina. Kenapa kau bilang begitu? Sementara orang tidak ada mau memegang mayatnya. Hanya diceritakan, dia setiap malam dia pergi ke toko minuman. Dia beli itu minuman semua, ditenteng minuman bawa pulang. Nah sampai di rumah masuk ke dalam toilet dituang semua minuman yang dibeli. Akhirnya dia mengatakan, alhamdulillah ya Allah, saya telah menyelamatkan beberapa pemuda atas dosanya malam ini. Setiap malam dia pergi ke tempat-tempat pelacuran, dibayar semua pelacur. Lalu dia bilang, tutup kau punya pintu rapat-rapat karena malam ini kau milikku semua. Jangan kau layani yang lain. Dia pulang. Sampai di rumahnya dia istighfar, alhamdulillah saya sudah menyelamatkan dosa anak-anak muda yang mau berzina malam ini. Nah karena lantaran itu dia difitnah. Tapi
tapi beliau tidak gubris karena sakit istiqomah ini beliau. Kalau kita sekarang digitukan, waduh, dia ndak apa artinya. Jadi kesimpulannya beliau berjalan di jalan Allah, orang lain mengguncing, ya tidak ada masalah. Tidak urus orang Istiqomah lain. kita. Anjing menggonggong, kapilahnya tetap berlaku. Jadi salah satu lah itu artinya membaca kisah salafus saleh dan sebagainya itu, sirah nabawiyah dan sebagainya ya. Kata orang-orang alim, iman ini kan namanya imannya kita itu kembang kempis, kan kita sekelasnya orang alim saja ini, kecuali nabi yang imannya tetap. Nah, gitu. Apa kata orang-orang alim itu, untuk menambah keimanan kita itu tidak cukup dengan sholat, tidak cukup dengan ibadah, tidak cukup dengan puasa, tidak cukup dengan belajar hadis, tidak cukup dengan belajar Al-Quran, tapi baca juga sejarah-sejarah salafus saleh, baca sirah nabawiyah dan sebagainya, supaya kita tahu bagaimana perbandingan kita dengan mereka. Nah, seperti itu. Nah, kita bandingkan yang kita tidak ada apa-apanya, sekukunya pun tidak ada. Contoh sekarang misal kita ini kan semua kita di sini di Indonesia atau di Asia Tenggara rata-rata ke bermazhab Syafi'i semua. Tapi coba lihat Syafi'i apa yang dikerjakan. Datang Ramadan tamat 60 kali Quran. Nah kita yang mengaku aliran Syafi'i sekarang tamatnya berapa kali baca 60 Quran? kali. 60 kali berarti Sekali doang diubah mungkin. 60 kali. Dan 60 kali dia tamat. 60 kali. Bahkan gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik, beliau ini tidak pernah keluar dari kota Mekah. Setiap hari itu beliau mengajarkan hadis tanpa henti karena beliau ahli hadis. Tapi begitu datang bulan Ramadan, semua pengajian di stop. Beliau fokus dengan Al-Quran dan beliau pun meramatkan sama dengan Imam Syafi'i 60 kali. Nah kita berapa? Sehari. Pokok enggak lu tahun ya tahun dia baca Quran berarti jeding doang. Atau sederhananya saja, semua orang sekarang punya Android. Bahkan dari canggih algoritma itu mungkin semua orang punya sekarang aplikasi Al-Quran digital, Al-Quran di dalam Androidnya, di dalam HP. Sekarang bandingkan lebih banyak mana kita buka Al-Quran dengan kita buka WhatsApp, kita buka Facebook, atau kita buka Instagram. Lebih banyak mana? Kalau saya ngaku sih jujur sih. Introspeksi diri lah di situ. Iya. Kamu toke kamera doang sih buka. Nggih, ya jadi anak no tempelengan. Deh. Ya, sama-sama bukan sana aja. Kadang buka YouTube yang ditonton yang enggak. Astagfirullah. Kalau kita sudah mengerjakan, kita punya kewajiban yang lain, ya ibadah silakan ibadah setelahnya. Yang dikatakan yang dimaksud apa namanya sedikit saya cerna, yang dimaksud perkataan beliau tuh kayak ngaji tadi kan, Allahumma rahmna bil. Nah, itu ini perkaranya jadi bukan agama yang dalam artian agama secara utuh, tapi dia pindah-pindah, ada yang tidak boleh karena tidak ada tuntunannya di Rasulullah. ya. Jadi kaitannya bid'ah dengan sunnah. Padahal kalau kadang-kadang ketawa kalau kita berbicara Iya. bid'ah. Kalau Saya kita mau ketawa berbicara juga tapi bid'ah, dek tahu jak balas. itu padahal bid'ah Itu ini bagus. lawannya adalah sunnah. Sesuatu yang benar, yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah, katanya mereka si X ini, kalau tidak ada contoh dari Rasulullah, tuntunan dari Rasulullah, maka itu dituntut.
semua yang bid'ah itu dolalah. Padahal ada juga dalam Al-Quran kata kullu, tapi tidak semuanya. Contoh salah satu contoh, semua yang menyembah selain daripada Allah atau yang disembah itu akan masuk neraka. Semua yang menyembah atau disembah akan masuk neraka, semua. Tapi sekarang coba lihat, Nabi Isa disembah apa tidak? Disembah. Semua orang Kristen. Tapi apakah yang namanya kullu kan semuanya? Semua orang yang menyembah dan semua orang yang disembah masuk neraka. Apakah termasuk Nabi Isa masuk neraka? Kata kullu, kita berbicara kata kullu. Masuk neraka enggak Nabi Isa? Enggak tahu. Jadi kata kullu itu ini yang dipermasalahkan dari dulu kita berdebat masalah bid'ah itu karena ada kata kullu. Kullu bid'atin dona. Nah, jadi semua yang perkara bid'ah. Jadi mereka tidak mau membagi bid'ah itu ada hasanah, ada yang jelek dan sebagainya. Nah, banyak contoh artinya yang bid'ah itu yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah itu tidak semuanya bid'ah. Contoh misalnya Bilal bin Rabah. Apa yang menyebabkan Bilal masuk ke surga sampai didengar terumpahnya oleh Rasulullah? Azan. Padahal